Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Hikmah Komplek Pruri serta seluruh jamaah salat maghrib dan salat isya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Segala puji dan segala syukur mari selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan kita yang maha mulia, Tuhan kita yang maha terpuji, Tuhan kita yang kebaikannya kepada kita semuanya sungguh tidak berbilang jumlahnya. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah tambahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam juga semoga Allah tambahkan kepada keluarga tercinta beliau, para umatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in dan seluruh umat beliau termasuk kita di antaranya. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Taala, malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-78, yaitu babu amri walatil umuri birrifqi bira'ayahum wa nasihatihim wasyafaqati alaihim wan nahyi an gishihim wat tashdidi alaihim wa ihmali masalihim wal ghaflati anhum wa an hawaijihim. Jadi bab ke-78 lanjutan dari pembahasan kita di pertemuan yang lalu, yaitu bab tentang perintah kepada para pemangku kekuasaan agar bersikap lemah lembut atau bersikap sayang kepada rakyatnya dan larangan kepada mereka untuk menipu dan bersikap kasar kepada mereka. Hadis pertama yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah hadis yang berasal dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis nomor 656. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu ba'di khulafa'u fayakthurun. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala awfu bi bai'atil awwali fal awwal thumma a'tuhum haqqahum was'alullaha alladhi lakum fa innallaha sa'iluhum amma istara'ahum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya. Dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Dikata Rasulullah, dahulu Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap nabi meninggal, maka akan digantikan oleh nabi yang lain sesudahnya. Jadi kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap kali seorang nabi meninggal dunia, maka Allah akan ganti dengan nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di. Dan sungguh tidak akan ada nabi setelahku. Namun yang ada wa sayakunu ba'di khulafa'u fayakthurun. Yang ada setelahku adalah para khalifah yang jumlahnya sangat banyak. Lalu para sahabat bertanya, lalu apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tepatilah baiat yang pertama, kemudian yang sudah itu. Dan penuhilah hak mereka, lalu mintalah kepada Allah sesuatu yang baik untukmu, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas pemerintahan mereka. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Baik, dalam hadis pertama ini, yang pertama Nabi SAW menyampaikan kepada kita semuanya bahwa dahulu Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Bani Israel itu adalah umat keturunan dari Nabi Yakub. Bani Israel itu dari bahasa Ibrani. Jadi Banu Israel itu dari bahasa Ibrani, artinya adalah Abdullah, hamba Allah. Jadi dia bukan bahasa Arab, tapi dia adalah berasal dari bahasa Ibrani. Israel itu sama dengan Abdullah, artinya hamba Allah. Jadi kalau Bani Israel itu berarti Bani Abdullah, kira-kira secara bahasa seperti itu. Nah, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, keturunan-keturunan dari Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Bani Israel, anak cucu Nabi Yakub. Di antaranya yang pertama adalah Nabi pertama setelah Nabi Yakub yang paling terkenal ada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah satu di antara 12 putra Nabi Yakub dari 2 istri. Istri pertama punya putra 10, istri kedua punya putra 2, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nah, keturunan setelah itu disebut sebagai Bani Israel. Nah, kata Nabi, dulu kaum Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Pimpinan mereka itu selalu adalah seorang nabi. Kayak para sahabat. Era sahabat mereka dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Bani Israel itu dulu itu setiap kali seorang nabi meninggal dari kalangan mereka, muncul nabi berikutnya. Meninggal lagi, Allah tunjuk nabi baru. Meninggal lagi, Allah tunjuk nabi baru. Begitu seterusnya. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Karenanya tidak heran kalau jumlah nabi itu banyak banget. Kalau yang disebutkan dalam Quran memang sedikit, cuman berapa? 25 ya. Yang ada namanya dalam Quran cuman 25. Tapi disebutkan dalam sebuah riwayat gitu, ada sebuah hadis yang menyebutkan jumlah nabi itu sekitar 124.000. Anggaplah 120 gitu. Banyak banget kan gitu. 120-an ribu atau 124.000 yang disebutkan dalam Quran namanya cuman 25 gitu. Nah, mayoritas mereka itu adalah Bani Israel, mayoritas mereka. Nah, hal ini selaras dengan hadis Nabi ini. Ternyata kenapa kok bisa ada Nabi sebanyak itu 120.000? Ternyata era Bani Israel itu setiap kali Nabi itu meninggal, Allah tunjuk Nabi baru. Ada yang meninggal lagi, diangkat nabi baru, seterusnya begitu terus gitu. Bahkan tidak jarang dalam satu periode ada nabi yang hidup bersamaan gitu. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun misalnya, itu kan satu periode kan ya. Itu termasuk Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kan itu juga satu periode. Kemudian Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu kan satu periode gitu. Jadi terkadang bahkan dalam satu periode itu ada nabi lebih dari satu gitu. Nah, keunggulan atau keistimewaan dipimpin para nabi itu mudah membedakan mana hak dan mana batil, atau mana kelompok yang benar, mana kelompok yang salah. Jadi salah satu keunggulan, keistimewaan gitu, dipimpin nabi itu mudah sekali membedakan mana kelompok yang benar, mana kelompok yang salah. Pokoknya yang berada di barisan Nabi udah otomatis itu ada kelompok yang benar gitu. Yang kontra dengan kelompok Nabi itu berarti yang salah gitu. Gak simple gitu. Membedakannya simple. Sama dengan di era Nabi kita Muhammad SAW. Di era Nabi kita Muhammad SAW gitu, maka membedakan mana kelompok yang benar dan yang salah gitu, mana yang hak dan mana yang batil, ya gampang banget. Yang berada di barisan Rasulullah SAW itu sudah otomatis kelompok yang benar. Yang di luar itu, yang menentang Rasulullah, yang kontra dengan Rasulullah, maka otomatis mereka adalah kelompok yang salah gitu.
Karena para nabi ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidupnya, langkahnya, sikapnya, keputusannya, kebijakannya dibimbing langsung oleh wahyu. Maka mudah gitu. Di zaman itu mudah, gampang gitu bedakan kelompok benar mana, kelompok salah mana. Gitu. Maka kalau ada yang lawan nabi udah otomatis salah. Nah, beda dengan zaman kita. Kalau zaman kita ini sudah nggak ada nabi gitu. Maka membedakan mana kelompok yang benar, mana yang salah itu tidak semudah era Bani Israel ketika dipimpin para nabi atau era para sahabat ketika masih ada Rasulullah SAW. Gitu ya. Itu. Nah, kemudian Rasul sebutkan dalam hadisnya kullama halaka nabiyyun khalaqahu nabiyyun, dan setiap kali nabi dari Bani Israel itu meninggal diganti dengan nabi yang baru. Lalu Rasul melanjutkan hadisnya, wa innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Rasul sampaikan begitu. Kalau di Bani Israel terus ada nabi, terus ada nabi. Tapi wa innahu la nabiyya ba'di, tetapi tidak ada nabi setelahku. Nah, ini menjadi dalil yang sangat tegas dan jelas bahwasanya tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad, atau dengan kata lain bahwa nabi kita Muhammad adalah khatamun nabiyyin atau khatamul anbiya wal mursalin, penutup dari seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Dan ini disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran secara jelas, juga disampaikan Rasul dalam sabda beliau secara lugas, dan juga merupakan ijma' atau kesepakatan seluruh ulama sejak dulu sampai sekarang. Jadi bahwa nabi kita itu adalah nabi terakhir, itu sesuatu yang disebutkan secara langsung oleh Al-Quran, juga disebutkan secara langsung oleh Rasul dalam sabda beliau, dan telah menjadi konsensus atau ijma' kaum muslimin sejak dulu sampai hari ini. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 40, Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Surat Al-Ahzab ayat 40. Kata Allah SWT dalam ayat ini artinya, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian. Jadi Nabi kita Muhammad itu bukanlah semata-mata ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Gitu. Bukan milik pribadi gitu. Rasul itu bukan ayah dari orang gitu. Bukan hanya sebatas ayah dari sekelompok orang gitu ya. Tapi walaki Rasulullah, beliau itu adalah utusan Allah. Jadi Nabi kita Muhammad itu adalah utusan Allah, dan wa khataman nabiyyin, dan penutup dari seluruh para nabi. Jadi secara lugas dan jelas dalam ayat ini Allah Ta'ala sampaikan bahwa Nabi kita Muhammad itu adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Gitu. Kalau ada yang mengatakan lah yang disebutkan sebagai nabi setelah Nabi Isa itu kan bukan Nabi Muhammad, tapi yang disebutkan dalam surat As-Saff misalnya, nabi setelah Nabi Isa itu Ahmad gitu. Kenapa yang muncul Muhammad gitu? Kan dalam surat As-Saff gitu ya, Nabi Isa alaihissalam disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat tersebut bahwa di era Nabi Isa itu sudah mengabarkan kepada Bani Israel umatnya ketika itu bahwasanya nanti Rasul setelahku itu namanya Ahmad gitu. Allah Ta'ala berfirman tentang statement dari Nabi Isa alaihissalam, wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa ubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Aku membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira akan datangnya Rasul setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, dalam ayat itu surat As-Saff sekitar ayat 7 disebutkan bahwasanya nama nabi setelah Nabi Isa adalah Ahmad. Loh, tapi kok yang kita kenal nama nabi kita adalah Muhammad?
Nah, ini Ahmad dan Muhammad ini nama dari satu nabi, nama dari satu orang, bukan dua nama dari dua orang yang berbeda. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi SAW, bahwasanya Rasul mengatakan nama beliau itu banyak. Ana Ahmad, wa ana Muhammad, wa ana al-Mahi, wa ana al-Hashir. Di dalam sebuah hadis sahih Rasul mengatakan, aku adalah Ahmad, aku juga adalah Muhammad, aku adalah al-Mahi, penghapus. Yang maksudnya orang yang menghapus gitu ya, bukan penghapus gini, bukan. Maksudnya orang yang menghapus. Maksudnya adalah orang yang menghapus kekufuran. Jadi sejak lahirnya Nabi kita Muhammad, maka kekufuran, kesyirikan kemudian menjadi sirna. Al-Mahi. Kemudian beliau juga menyebut aku ana al-Hashir. Aku juga adalah yang mengumpulkan. Ada yang mengatakan maksud mengumpulkan itu karena semua umat setelah beliau itu adalah menjadi umat Rasulullah SAW. Jadi nabi-nabi itu banyak gitu. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Al-Mahi, ada Al-Hashir. Di hadis yang lain disebutkan ana nabi rahmah, aku adalah nabi pembawa rahmat gitu. Jadi nama nabi kita Muhammad itu memang dalam Al-Qur'an disebut dengan nama Ahmad sebagaimana dalam surat Al-Saff, juga disebut dengan nama Muhammad sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 40 ini. Jadi itu dua-duanya adalah nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau dengan alasan nama Nabi Muhammad, nama Nabi Isa itu Ahmad, maka dia kurang baca. Karena dalam Al-Quran disebutkan nama Ahmad, juga disebutkan nama Muhammad. Dan ketika Allah Ta'ala menyebutkan nama Muhammad, itu Allah tegaskan bahwasanya beliau adalah khataman nabiyyin, penutup dari para nabi. Nah, kemudian dalam hadis tadi juga disebutkan bahwasanya wa innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Wa sayakunu ba'di khulafa'u fayakthurun, yang ada setelahku adalah, yang datang setelahku adalah para khalifah-khalifah yang banyak. Jadi pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya Nabi kita Muhammad bukan nabi. Tidak seperti pemimpin Bani Israel. Kalau pemimpin Bani Israel itu nabi gitu. Tapi pemimpin umat Nabi Muhammad setelah beliau wafat bukan nabi, tetapi adalah para khalifah gitu. Dimulai dari era Khulafaur Rasyidin yang berjumlah 4 orang atau 5 orang. 4 orang kalau tidak masukkan Hasan bin Ali, 5 orang kalau ditambah dengan Hasan bin Ali. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib gitu. Kemudian ditambah lagi Hasan bin Ali, putra Ali bin Abi Thalib, yang menjadi khalifah selama lebih kurang 6 bulan atau setengah tahun doang gitu. Nah, itu adalah era para khalifah gitu. Para pemimpin tapi bukan nabi. Nah, setelah itu kemudian muncul era dinasti, dimulai dari dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Fatimiyah, ada Ayyubiyah, terakhir ada dinasti Turki Utsmani yang runtuh pada tahun 1924 Masehi gitu. Nah, jadi ini perbedaan antara umat Bani Israel dengan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Bani Israel pemimpinnya selalu nabi, kalau umat Nabi Muhammad pemimpinnya setelah Nabi wafat adalah para khalifah atau orang-orang biasa. Nah, sekali lagi bahwa kalau di era para nabi, era Bani Israel itu gampang membedakan antara mana kelompok yang benar, mana kelompok yang salah. Tapi kalau pemimpinnya bukan nabi, nah itu susah gitu untuk memastikan mana kelompok yang benar, mana kelompok yang salah. Nah, kemudian Rasul ditanya, qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lalu apa yang kau perintahkan kepada kami? Kalau pemimpinnya nabi, jelas harus nurut, harus taat gitu kan. Kalau Bani Israel tadi, kalau Bani Israel karena pemimpinnya para nabi, ya udah otomatis harus ikuti nabi. Karena nabi itu adalah orang yang dipilih Allah SWT dan mereka itu maksum. Nah, tapi gitu, apakah hal yang sama itu juga berlaku gitu? Kalau seandainya pemimpinnya bukan nabi, sebagaimana yang disampaikan Rasul dalam hadis ini, bahwa pengganti beliau bukan nabi, tapi hanya khalifah.
Maka para sahabat nanya, "Fama ta'muruna?" Lalu apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah kalau pemimpin kami nanti bukan nabi? Gitu. Apa jawaban Rasul? Qal aufu bi bai'atil awwal. Kata Rasul SAW, aufu bi bai'atil awwal. Penuhilah baiatmu yang pertama. Jadi kalau kamu sudah baiat kepada seorang pemimpin kaum muslimin yang pertama, udah, maka kamu harus memenuhi hak khalifah itu. Kamu harus nurut dan taat kepada mereka. Sema'tuhum haqqahum, kemudian berikanlah kepada mereka haknya. Apa hak khalifah? Hak pemimpin, hak khalifah adalah ditaati. Perintahnya ditaati selama perintahnya itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyelisihi sunnah Rasul SAW. Tapi kalau perintahnya, aturannya itu berlawanan dengan aturan Allah dan Rasul, maka tidak ada kewajiban taat. Sebagian disampaikan Nabi dalam hadis yang lain, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian was'alullah alladzi lakum, kemudian mintalah kepada Allah Taala hal-hal yang manfaat untuk kalian. Fa innallaha sa'iluhum amma sar'ahum, sesungguhnya Allah Taala akan menanyai mereka tentang bagaimana kepemimpinan mereka. Jadi dalam hadis ini Rasul memberikan tuntunan bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin terhadap para pemimpin kita, yaitu diperintahkan supaya kita ini taat kepada pemimpin yang memimpin kita saat ini, meskipun mereka ini bukan para nabi sebagaimana Bani Israel. Nah, di sini juga tersirat bahwasanya karena pemimpin kita ini bukan para nabi, jadi tetap punya peluang dan potensi untuk salah. Beda dengan para nabi. Kalau para nabi yang membimbing langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bukan nabi, maka kebijakan mereka itu hasil ijtihad mereka, sehingga berpotensi mereka ini juga melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, dan itu tampak sekali bahwa setelah era Khulafaur Rasyidin lalu diganti dengan era dinasti-dinasti, ada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ada Ayyubiyah dan seterusnya, itu banyak sekali. Atau ada sebagian dari pemimpin kaum muslimin itu juga yang melakukan penyimpangan. Karenanya dilanjutkan dalam hadis berikutnya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, hadis nomor 657, hadis dari A'id bin Amr. Wa an A'id bin Amr radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad faqala lahu ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarra ri'ai al-khutamah fa iyyaka an takuna minhum, muttafaqun alaih. Hadis berikutnya dalam bab ini, hadis dari A'id bin Amr, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini berasal dari A'id bin Amr. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi, memang kurang terkenal. Bahwa ia dulu pernah menemui Ubaidillah bin Ziyad. Jadi A'id bin Amr ini seorang sahabat Nabi, pernah mendatangi Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ini adalah salah satu gubernur di era Bani Umayyah, yang menurut sejarahnya beliau ini yang terlibat dalam pembunuhan cucu Nabi Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini seorang gubernur namanya Ubaidillah bin Ziyad. Jadi beliau termasuk kepala negara atau seorang gubernur yang agak kejam. Nah, beliau pernah didatangi oleh A'id bin Amr, sahabat Nabi SAW. Nah, ketika beliau mendatangi gubernur ini, beliau mengatakan, "Ya bunai, wahai anakku." Maksud wahai anakku di sini itu karena A'id bin Amr ini kan senior Secara usia beliau sudah sepuh karena beliau seorang sahabat, sedangkan Ubaidillah bin Amr ini itu beliau adalah seorang generasi tabi'in, seorang generasi tabi'in. Jadi secara usia tentu dia adalah lebih muda Nah, A'id bin Amr memanggil sang gubernur ini yaitu Ubaidillah bin Ziyad dengan panggilan Bunayya, wahai anakku. Bukan karena anaknya, bukan, tapi
Karena Aid ini adalah seorang sahabat yang sudah sepuh, gitu. Gubernurnya itu masih muda, gitu. Dipanggil wahai anakku. Ya ai bunayya, wahai anakku. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna syarrar ya'i al-khutamah." Gitu. Sesungguhnya seburuk-buruk penguasa adalah penguasa yang kejam. Gitu. Kata siapa namanya? Aid bin Amr, sahabat Nabi ini, menyampaikan kepada Gubernur Ubaidillah bin Ziyad, gitu. Wahai anakku, aku pernah mendengar Rasul bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk penguasa adalah penguasa yang kejam. Kata Aid menyampaikan sabda Nabi SAW. Lalu beliau memberikan nasihat kepada sang gubernur ini, fa iyyaka an takuna minhu, maka janganlah engkau termasuk dari penguasa yang kejam itu. Jangan sampai kamu menjadi penguasa yang kejam sebagaimana yang diwanti-wanti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, kemudian lanjutan hadisnya atau lanjutan ceritanya, kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu hanya disebutkan sampai sini doang. Cerita hadisnya. Tetapi lengkap hadisnya itu setelah dinasihati seperti ini, itu sang gubernur kemudian memberikan tanggapan. Faqala lahu ijlis fa inna ma anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata sang gubernur kepada Aid bin Amr ini, duduklah engkau. Kata sang gubernur, duduk kamu. Kata dia, fa inna ma anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kamu ini hanyalah orang-orang buangan dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi maksudnya itu kamu itu orang gak berguna gitu. Jadi kata sang gubernur kepada sahabat Nabi ini, fa inna ma anta min nukhalati ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kamu ini adalah termasuk orang kecil atau orang buangan atau orang enggak terlalu penting di antara sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggapannya atau sikapnya angkuh sekali. Dinasihati seperti itu, kamu tuh orang kecil, jangan banyak omong. Kira bahasa kita yang gitu. Kamu termasuk orang kecil di antara sahabat-sahabat Nabi SAW. Faqal, maka sang sahabat ini, Aid bin Amir kemudian mengatakan, wa hal kana lahum nukhalatun innama kanati an-nukhalatu ba'dahu wa fi ghairihim. Itu. Apakah ada di antara mereka para sahabat Nabi itu yang layak disebut sebagai orang kecil atau orang buangan? Sesungguhnya yang pantas disebut sebagai orang kecil, orang buangan, orang dan adalah orang-orang setelah mereka dan juga selain mereka. Intinya bahwasanya Aid bin Amir ini mengatakan bahwasanya tidak layak kamu mengatakan ada sahabat Nabi yang kamu sebut sebagai orang buangan. Gitu. Orang buangan, orang kecilan itu adalah orang yang hidup setelah para sahabat. Gitu. Kalau para sahabat Nabi, mereka ini adalah orang-orang yang oleh Rasul disebut sebagai generasi kaum muslimin terbaik. Sebagaimana disebutkan Rasul dalam hadis beliau, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Jadi para sahabat ini secara global, secara umum itu merupakan generasi terbaik dari umat Islam ini, gitu. Yang keutamaannya tidak bisa disaingi oleh siapapun. Karena mereka pernah membersamai Rasul, pernah bersamai beliau SAW. Maka keutamaan para sahabat itu secara global tidak bisa disaingi oleh siapapun. Gitu. Maka kalau kemudian oleh gubernur tadi, Ubaidillah bin Ziyad dikatakan, kamu itu adalah orang kecil, orang buangan, orang yang tidak penting, gitu. Maka sahabat ini tidak terima. Adakah sahabat Nabi yang layak disebut sebagai orang kecil atau orang buangan? Orang kecil itu orang yang datang setelah era sahabat. Tentu sahabat Nabi ini tidak bermaksud merendahkan kaum muslimin yang lain. Gitu. Tetapi beliau hanya ingin menekankan bahwasanya tidak layak gitu. Seorang mengatakan bahwasanya sahabat Nabi itu adalah orang buangan, orang kecil, orang yang tidak ada manfaatnya. Nah, jamaah sekalian, hadis ini atau athar ini itu memberikan kita beberapa pelajaran. Yang pertama bahwa di antara
Tugas seorang rakyat atau warga negara itu adalah meluruskan atau menasihati penguasa yang menyimpang. Gubernur Ubaidillah bin Ziyad ini salah satu contoh dari seorang gubernur di era Bani Umayyah yang termasuk melakukan penyimpangan. Beliau dalam sejarahnya itu termasuk yang terlibat dalam pembunuhan cucu Rasul Husain bin Ali dalam peristiwa yang disebut dengan peristiwa Karbala itu. Nah, Aid bin Amr ini datang untuk menasihati supaya beliau jangan berlaku sebagaimana yang diperingatkan Nabi bahwa seburuk-buruk penguasa adalah penguasa yang al-khutamah, penguasa yang kejam. Gitu. Nah, dari sini kita mengetahui di antara kewajiban warga atau rakyat kepada pemimpinnya adalah memberikan nasihat. Gitu. Nah, tentu yang mampu melakukannya. Apalagi di era kita sekarang ini kan ya. Di era kita sekarang ini tentu tidak semua orang bisa memberikan nasihat secara langsung. Gitu. Mungkin bisa melalui perwakilan atau kalau punya lembaga bisa melalui lembaga atau semacam ormas. Tapi kalau satu-satu datang gitu nasihatin pemimpin kalau era sekarang ya tentu tidak akan mungkin diterima kecuali kita seorang tokoh gitu. Tapi ini yang dinaskan atau diatur dalam agama kita bahwa pemimpin itu ya harus dinasihati kalau keliru. Karena dia bukan nabi. Kalau pemimpin itu nabi, nggak perlu dinasihati. Karena yang nasihati langsung Allah SWT. Tapi selama pemimpin itu bukan nabi, dia potensi melakukan kesalahan dan kekeliruan, juga penyimpangan dan kebijakan yang tidak sejalan dengan syariat. Maka dia juga perlu diluruskan dan dinasihati. Nah, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Nabi Aid bin Amr ini. Nah, kemudian yang kedua, dari sikap gubernur ini terlihat kesombongan dan keangkuhannya. Memang jemaah sekalian, salah satu bahaya seorang pemimpin gitu. Kalau dia tidak betul takwa kepada Allah Taala itu adalah dia biasanya dikuasai oleh rasa takabur. Dan ini yang banyak menjangkiti para pemimpin-pemimpin di era para nabi terdahulu. Rata-rata yang banyak menentang, menghalang-halangi dakwah para nabi dan para rasul itu adalah mereka-mereka yang punya jabatan. Dari dulu gitu. Rata-rata yang menentang dakwah para nabi itu adalah mereka yang punya jabatan. Karena mereka ketika punya kekuasaan, punya jabatan, itu cenderung sombong. Merasa bisa mengatur segala-galanya, bisa mempengaruhi segala-galanya, atau bahkan bisa membeli segala-galanya. Akhirnya mereka ini cenderung sombong menjadi pemimpin itu. Dan itu juga yang disebutkan Allah Ta'ala ketika mengisahkan tentang sikap Namrud yang menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Apakah engkau tidak memperhatikan kepada orang yang mendebat Ibrahim? Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Apakah engkau tidak memperhatikan orang yang pernah mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang ini al-mulk, kekuasaan. Gitu. Jadi Namrud gitu, itu kan pernah terlibat debat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Namrud diceritakan dalam riwayat itu keluar ke tengah-tengah rakyatnya. Masing-masing rakyat ditanya, siapa Tuhanmu? Maka mereka mengatakan, engkau wahai rajaku, engkau adalah Tuhanku. Tapi ketika Namrud nanya kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhanmu? Kata Nabi Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Lalu kemudian kata Namrud, ana uhya umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kata si Namrud. Lalu Namrud memanggil seseorang dari bawahan atau rakyatnya dibunuh di hadapan Nabi Ibrahim. Dia ingin menunjukkan bahwasanya dia bisa mematikan, dan satu lagi dibiarkan hidup. Dia ingin tunjukkan saya juga bisa memberikan hidup. Kata si Namrud itu. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Tuhanku juga adalah zat yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Sekarang coba kamu balik, terbitkan dari barat, tenggelamkan di timur. Maka fabuhital ladzi kafar. Maka mendengar jawaban dari Nabi Ibrahim seperti itu,
orang dolim itu Namrud itu kemudian terdiam, nggak bisa ngejawab. Nah, Allah Ta'ala ketika mengisahkan debat antara Namrud dengan Nabi Ibrahim itu dengan mengatakan alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi an atahu wahul mulk. Jadi yang menjadikan si Namrud ini takabur dan semua itu adalah an atahu wahul mulk, karena Allah telah memberikan kepada dia kerajaan atau kekuasaan. Jadi kekuasaan itu kalau yang memegang bukan orang yang takwa itu cenderung menjadikan orang itu sombong, takabur, dan akhirnya menjerumuskan dia kepada kedoliman. Kalau kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada tiga sifat yang menjadi biang dari segala bentuk kemaksiatan dan keangkaran murkaan di muka bumi ini. Ada tiga sifat yang menjadi penyebab gitu, munculnya angkara murka atau kemaksiatan di muka bumi ini. Yang pertama adalah al-kibr. Jadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada tiga sifat yang menjadi biang dari segala bentuk keangkara murkaan atau kemaksiatan di muka bumi. Yang pertama adalah al-kibr, yaitu kesombongan. Sombong ini biang dari bentuk-bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang lain. Lalu kata beliau, kesombongan ini yang telah menjadikan iblis yang tadinya taat kepada Allah Taala berubah menjadi durhaka. Itu gara-gara sombong, merasa lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Sehingga dengan itu dia yang tadinya taat kepada Allah berubah menjadi durhaka. Itu kesombongan. Kesombongan pula yang menjadikan seorang penguasa itu menindas rakyatnya, membunuh para pesaingnya, ya karena kesombongan. Menganggap nyawa rakyat itu tidak ada harganya. Akhirnya dia dengan mudah melenyapkan nyawa rakyatnya. Itu yang pertama. Yang kedua kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, penyebab angkara murka, kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya, biangnya adalah pada sifat al-hasad, kedengkian. Itu yang kedua. Iri, dengki, hasud itu merupakan biang juga dari munculnya perbuatan kemaksiatan atau angkara murka yang lain. Hasad atau dengki ini gitu, yang menjadikan seorang kakak gitu, tega membunuh adiknya, yaitu dalam kisah Qabil dan Habil. Di Qabil itu putra pertama Nabi Adam alaihissalam. Karena kedengkian kepada adiknya itu Habil yang akan menikahi kembarannya Qabil gitu. Akhirnya Qabil ini tega membunuh adik kandungnya sendiri yaitu Habil. Jadi dengan kedengkian menjadikan orang tega membunuh saudara kandungnya sendiri. Kedengkian ini pula gitu, yang menjadikan kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam tega menceburkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Itu karena kedengkian. Makanya ketika Nabi Yusuf masih kecil, Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Nabi Yusuf ini jamaah sekalian termasuk kisah Nabi yang unik sekali, karena kisah beliau ini menjadi satu-satunya kisah Nabi yang cukup panjang diceritakan dalam Al-Quran, tapi dikisahkan dalam satu surat utuh. Kalau kisah-kisah Nabi yang lain, khususnya kisah-kisah Nabi yang panjang-panjang, seperti kisah Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, itu kisahnya panjang tapi tersebar di banyak surat. Nah, Nabi Yusuf itu kisahnya panjang, tetapi diceritakan utuh dalam satu surat, yaitu surat Yusuf, yang terdiri dari 111 ayat. Nah, ketika Nabi Yusuf masih kecil, itu beliau pernah bermimpi. Mimpi ini diceritakan kepada ayahnya. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata Nabi Yusuf waktu itu masih kecil, cerita ke bapaknya, yaitu Nabi Yakub, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat ada 11 bintang dan matahari serta bulan semuanya sujud kepadaku. Kata Yusuf kecil kepada ayahnya Nabi Yakub. Gitu. Jadi sebuah isyarat, mimpi ini sebuah isyarat. Gitu.
gitu. Bahwasanya Nabi Yusuf itu kelak akan menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang besar, menjadi orang yang terhormat gitu. Maka Nabi Yakub ayahnya kemudian bilang kepada Nabi Yusuf, la taksus ru'yaka, la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka asyaiton gitu. Kata Nabi Yusuf, kata Nabi Yakub kepada Yusuf gitu, wahai Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, nanti setan akan buat tipu daya melalui kakak-kakakmu. Jadi Nabi Yakub sudah membaca gelagat bahwasanya kakak-kakak Nabi Yusuf ini itu iri kepada Nabi Yusuf. Mereka merasa Nabi Yakub sebagai ayah itu berlaku tidak adil kepada mereka. Maka ketika Nabi Yusuf mimpi yang mengisyaratkan bahwasanya beliau nanti akan menjadi orang besar, Nabi Yakub bilang kepada Nabi Yusuf, jangan ceritakan kepada saudara-saudaramu, nanti setan akan membuat tipu daya melalui kakak-kakakmu. Nah, tetapi meskipun Nabi Yusuf juga tidak cerita kepada kakak-kakaknya, memang dasarnya kakak-kakaknya ini sudah menaruh rasa dengki kepada Nabi Yusuf gitu. Akhirnya mereka suatu ketika bermusyawarah, berniat, berencana untuk melenyapkan Nabi Yusuf dari keluarga mereka. Mereka musyawarah bagaimana caranya supaya Nabi Yusuf itu lenyap dari keluarga mereka. Ada yang mengusulkan udah bunuh aja, yang kedua mengusulkan udah buang aja yang jauh. Kemudian yang ketiga, cemplungin aja ke sumur yang biasa dilalui para musafir, nanti biar ditemukan musafir aja. Akhirnya cara ketiga itu yang disepakati gitu. Nah, singkat cerita, mereka tega mencemplungkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Itu dilatari karena kedengkian. Nah, yang ketiga, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sumber dari kemaksiatan dan angkara murka yang ketiga adalah al-hirs, rakus kepada dunia. Yang pertama rasa dengki, yang kedua adalah yang pertama kesombongan, yang kedua kedengkian, yang ketiga adalah rakus kepada dunia. Kalau orang suka dunia itu normal, boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah rakus kepada dunia, nah itu yang tercela. Karena ketika orang rakus kepada dunia, dia bukan hanya lagi memenuhi kebutuhan, tetapi memenuhi keinginan. Nah, kalau sudah memenuhi keinginan, nggak ada batasnya. Kalau sudah memenuhi gaya hidup, itu nggak ada habisnya. Dan itu yang kemudian menjadikan orang melakukan korupsi, menipu, gitu, macam-macam tindakan yang berkaitan dengan kekuasaan, gitu. Itu adalah karena dia rakus kepada dunia. Nah, itu tiga hal yang menjadi sebab atau biang dari segala kemaksiatan dan kejahatan di muka bumi: kesombongan, kedengkian, dan rakus kepada dunia. Nah, hal yang paling banyak menjangkiti penguasa itu adalah kesombongan. Tapi tiga-tiganya juga malah biasanya ada. Sombong iya, dengki iya, ditambah lagi rakus kepada dunia. Jemaah sekalian, itu kira-kira pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, menyelesaikan pembahasan bab yang ke-78. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Insya Allah nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang bab yang ke-79. Demikian jemaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo juga masih ada waktu, silakan juga. Masih ada waktu 4 menit lagi, barangkali ada yang menanyakan, hanya itu silakan. Cukup? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini dulu pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Baik, demikian jemaah sekalian, pembahasan bab ke-78 dari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan manfaat kita semuanya dan kita bisa mengambil ibrohnya bahwasanya dalam syariat agama kita ini memang agama itu tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Maka sedikit tambahan sebagai ibroh. Ketika Rasul mengatakan bahwasanya kanat Bani Israil tasusumul anbiya, dulu Bani Israil itu selalu dipimpin oleh para nabi, itu mengisyaratkan bahwasanya agama ini agar kuat itu harus ditopang oleh kekuasaan. Kalau agama ini dipisahkan dari kekuasaan, dia akan kurang terawat. Dia pelan-pelan perannya akan melemah. Tapi kalau agama ini dikawal, dilindungi oleh kekuasaan atau oleh politik, maka menjadikan agama ini
perannya di tengah-tengah masyarakat ini akan signifikan. Nah, yang bisa mengukuhkan ini adalah ketika pemimpin kaum muslimin atau pemimpin politik itu adalah orang-orang yang juga dekat dengan agama, orang-orang yang juga taat kepada agama. Maka mereka yang akan bisa mengawal supaya agama ini betul-betul memiliki peranan di masyarakat. Tapi kalau penguasanya, pemimpinnya adalah orang-orang yang alergi kepada agama, orang-orang atau pemimpin yang memusuhi agama gitu, yang jauh dari agama, maka bagaimana pasti kebijakan mereka juga akan kebijakan-kebijakan yang menjauhkan masyarakat dari agama. Karenanya ini menjadi salah satu ibrah yang dapat kita simpulkan dari hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan masalah kepemimpinan, bahwasanya kita harus menaruh perhatian bagaimana supaya pemimpin kaum muslimin ini adalah pemimpin-pemimpin yang memiliki perhatian terhadap agama, sehingga mereka ini semakin mendekatkan masyarakat kepada agama, bukan menjauhkan atau bahkan memusuhi agama atau ingin menghilangkan agama dari kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Baik, demikian jemaah sekalian, lebih kurangnya maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.